Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG dulu hari ini tanggal 20 Agustus naik lumayan tinggi 0,90% dan ini level barunya juga ya untuk IHSG. Jadi untuk target price-nya untuk IHSG masih di 7580 sih. Semoga minggu ini bisa nyentuh resistennya yang di 7580-an untuk indeks IHSG ya. Kalau melihat hari ini asingnya juga masuk cukup banyak, ternyata tanggal 20 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya net buy hitungannya jumlahnya cukup banyak, dan yang menarik di sini untuk asingnya udah mulai masuk cukup banyak di saham Bank BRI ya, setelah sekian lama itu cenderung jualan terus. Hari ini udah net buy 681,6 M, paling banyak ya hasilnya masuk di saham Bank BRI 681,6 M untuk hari ini. Selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga masih masuk di Bank Mandiri 322,4 M, kemudian juga masuk juga di saham BBCA 262,6 M. Di ASI juga hari ini aslinya masuk lumayan banyak 126,7 M. Di BBNI juga hari ini aslinya masuk lumayan banyak 100,7 M. Jadi untuk hari ini aslinya akumulasi ya di IHSG. Yang paling banyak dijual asing ada brand ICBP, TPIA, AMMN, UNVR. Itu pun untuk nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk hari ini asingnya mulai akumulasi dengan jumlah yang banyak ya. Semoga aja untuk besok IHSG masih bisa naik untuk target price-nya minggu ini, semoga aja bisa nguji resistennya di 7580-an. Mungkin sekiranya untuk IHSG udah di dekat area support ini dan saham-saham yang teman-teman pegang itu udah agak berat buat naik lagi, mungkin kalau sebagian di taking profit ya kalau mau. Cuman kalau tetap masih mau hold sih ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 20 Agustus, untuk indeks Asia yang naik cukup tinggi ada Nikkei ya 1,8%. Untuk Hang Seng sama Shanghai Index ditutup minus sih. Untuk IHSG sama Singapore Index hijau. Ya untuk besok sih ya ini semoga aja masih bisa naik. Kalaupun turun selama nggak dalam banget itu kemungkinan koreksi ya. Kalau melihat hari ini aslinya udah masuk dengan jumlah yang banyak kan. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk indeks IHSG. Pantau aja level 7580-an ini resistennya ya untuk target price IHSG. Kalau masih mudah-mudahan masih naik untuk besok atau minggu inilah, mudah-mudahan masih bisa nguji resistennya di 7580. Dan supportnya lumayan dalam ya, asli 7360-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer, untuk saham yang pertama kita akan coba lihat BBCA dulu yang hari ini tadi sempat mencoba breakout. Oh berhasil ya, ini udah berhasil breakout di atas 10.400 sih. Walaupun ya cuman satu tick ya, 25 poin di atas resistennya. Paling nggak berhasil breakout. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 10.400 ya. Untuk target price-nya Bank BCA kalau untuk jangka panjang sih di level 11 ribuan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masih net buy terus BBCA. Net buy sebanyak 262,6 M, jadi masih masuk belum keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA hari ini tanggal 20 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. RX masih masuk ya, dan untuk RX versi asing hari ini net buy paling banyak 106,5 M. Selain RX untuk aslinya yang masuk ada TP, ZP, CC, KZ, IU ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. TP net buy 65,8 M, ZP net buy 45 M-an, kemudian CC versi asing net buy 37,3 M, KZ net buy 29 M, IU net buy 19,3 M. Paling banyak masih RX dari kemarin ya, untuk RX itu terus masuk di BBCA. Yang keluar untuk asnya ada BB, AK, SQ, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk lokalnya lebih banyak jualan, dan sebagian retail juga masih keluar hari ini di BBCA di harga atas ya. Lihat transaksinya sih semoga aja untuk besok ya bisa naik lagi lebih tinggi ya.
paling enggak masih bertahan di resistennya atau di atas 10.400 itu udah cukup bagus. Untuk trennya kemungkinan masih bullish, jadi buat cetak rekor lagi itu kemungkinan masih sangat besar untuk saham BBCA. Selama aslinya enggak jualan aja ya dengan jumlah banyak, kemungkinan masih uptrend ya. Kalau kita ukur kira-kira resisten terdekatnya 10.700-an. Cuman kalau untuk jangka panjang sih kemungkinan masih bisa ke 11.400-an ya. Tinggal sabar aja apakah tahun ini atau depan ya. Kita ikuti aja sih untuk perkembangan BBCA. Kalau kita lihat valuasinya sih emang masih agak ini ya, PBV-nya sih udah lumayan tinggi. 5 kalian atau berapa ini? Ya 5,34. Ya kalau mau masuk untuk saat ini sebenarnya apa ya, potensi capital gain-nya itu ada, cuman nggak terlalu gede ya. Ya kemungkinan sih harganya ya itu sih naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget kalau menurut saya untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang ya semoga aja masih bisa ke level 11 ribuan. Kita ikut aja untuk perkembangannya ya, selama aslinya nggak distribusi aja di saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Atau mungkin buat teman-teman yang misal mau minat entry ini di saham BBCA tapi dengan jumlah yang banyak sih, saran saya sih nunggu koreksi dulu ya, jangan buru-buru ya. Emang kita nggak tahu koreksinya apakah beberapa bulan ke depan atau habis akhir tahun ya. Paling enggak kalau koreksi kan dapat di harga dengan valuasi yang lebih rendah, atau misal di PBV 4 kalian atau di bawah 5 kali, itu mungkin lebih menarik ya. Kalau untuk saat ini mungkin kalau untuk average up aja mungkin disclaimer ya, udah punya posisi di bawah, dan kalau mau nambah muatan ya mengingat untuk sahamnya udah mulai uptrend. Oke, itu untuk saham BBCA. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Pantau aja level 10.400, semoga nggak jebol di bawah ini untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini aslinya masuk cukup banyak ya, 600-an M, dan harga sahamnya juga naik lumayan tinggi 2,70%-an ke level 4.950 yang menjelang kelas market naik 10 poin. Resistennya masih di 4980 sih, semoga aja besok bisa breakout di atas itu ya. Hari ini kurang bagusnya ya, ini ninggalin sedikit gap up, jadi open gap atas. Tadi di awal market itu opennya langsung open gap atas ya, opennya di 4860, turun dikit kemudian langsung ngegas naik lumayan tinggi 2,70%. Untuk supportnya berarti di sini kalau secara Fibonacci ada di 4880 ya, itu area supportnya, dan resisten terdekannya ada di 4980. Ini lebih dekat ke resisten sih, jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah floating profit, mungkin kalau mau sebagian diamankan profitnya ya pantau aja area 4980 untuk besok ya, sekiranya berat buat breakout. Kalau mau diamankan sebagian ya disclaimer, nanti kalau koreksi kan bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah. Kalau melihat hari ini aslinya masuk lumayan banyak sih ya, semoga aja di awal market masih bisa naik ya. Selama running trade ya, iya kita lihat aja besok apakah ada yang jualan lagi atau enggak. Semoga aja sih bisa breakout ya di atas 4980. Cuman kalau gagal breakout ya potensinya akan koreksi ya, walaupun koreksi wajar sih mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masuk cukup banyak di saham BBRI sebanyak 681,6 M. Lalu kita lihat lebih detail siapa yang borong saham BBRI untuk aslinya. Hari ini tanggal 20 Agustus ada AK NetPay 358,3 M. Kalau kita perhatikan nilai transaksi AK hari ini 387 dan NetPay 358 ya, jadi nggak beda jauh, cenderung akumulasi cukup banyak ya masuknya. Selain AK ada KZ masuk lumayan banyak juga 130,6 M, YU masuk 119,7 M, BK masuk 105,3 M, ZP masuk 41,9 M, dan CC versi asing pun juga masih NetPay ya, belum keluar hari ini ya, walaupun hari ini nambah muatannya nggak sebanyak teman-temannya ini. Kemudian yang keluar untuk aslinya masih RX ya, RX keluar terus, cuman hari ini keluarnya 73 M, 100% jualan sih, cuman kan yang masuk lebih banyak lagi, jadi
diakumulasi oleh asing, dan untuk lokalnya sendiri net sell kalau kita perhatikan yang keluar YU, YP, YU, XI, XCC ya, UD, PD, XL, NI cukup banyak ya broker-broker retail yang hari ini mungkin taking profit di saham BBRI. Kalau lihat transaksi hari ini sih potensinya masih bisa naik di awal market ya. Kalaupun turun ya semoga aja itu koreksi wajar. Untuk trennya mudah-mudahan mulai bullish ya, mengingat saham-saham kompetitornya seperti BCA, Bank Mandiri itu udah mau ATH, masa untuk saham BBRI masih jauh dari harga tertingginya ya. Jadi paling enggak ya semoga aja bisa ke level 5 ribuan dalam waktu dekat untuk saham Bank BRI. Kita lihat aja untuk besok ya, pantau level 4980, semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 5250-an. Cuman kalau gagal breakout ya potensinya ini sih koreksi wajar sih. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI ya. Untuk skenario nya besok ya kemungkinan mudah-mudahan di awal market masih bisa naik, uji resistenya di 497, 4980. Breakout di atas itu ya bagus ya, mulai ngejar 5 ribuan. Cuman kalau gagal breakout ya potensinya sideways dulu sedikit di bawah resistennya, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini tadi juga sempat naik lumayan tinggi, cuman sayangnya menjelang close market turun ya untuk saham Bank Mandiri. Tadi sempat naik lumayan tinggi, sempat ke 7.300, 7.350 ya, 7.350. Cuman sayangnya ditarik turun lagi. Untuk harga tertingginya masih di 7.500, dan 7.500 itu ya masih jadi resisten kuatnya untuk saham Bank Mandiri. Sempat naik turun. Untuk supportnya masih di 7.075 sih. Kalau kita lihat untuk aslinya juga masih masuk. Semoga aja aman ya untuk saham Bank Mandiri besok. Hari ini aslinya masih masuk lagi. Nilainya juga lumayan banyak, 322,4 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini tanggal 20 Agustus ada RX lagi nih yang akumulasi sebanyak 293,4 M. Ya, cenderung akumulasi, nilai transaksinya 314 dan net B 293 ya, hampir sebagian besar beli untuk saham transaksinya RX versi asing di saham Bank Mandiri. Selain RX untuk aslinya yang masuk ada BB, ZP, BK, KZ ya, ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. BB nya net B 53 M, ZP net B 23,3 M. Kemudian yang keluar ada CC, AK ya versi asing. Secara keseluruhan masih diakumulasi oleh RX untuk saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian retail juga keluar hari ini di saham Bank Mandiri. Jadi semoga aja untuk besok masih ada potensi naik ya. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7.075, kalau menurut saya sih cukup aman untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk target price-nya ya ini 7.500, semoga aja bisa nguji resistennya dalam waktu dekat. Breakout di atas itu berarti otomatis ATH ya untuk saham Bank Mandiri, dan untuk target price-nya untuk jangka panjang itu bisa ke 8.700-an ya. Semoga aja akhir tahun ini ya bisa ke 8.700-an, tapi ya kita lihat aja sih untuk transaksinya Bank Mandiri gimana. Selama aslinya nggak distribusi aja dan laporan kuartal 3-4-nya cukup bagus ya, masih ada harapan buat ke 8.700 ya, semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau untuk jangka pendek atau menengah ya pantau aja sih area resistennya 7.500 untuk beberapa hari ke depan ya. Untuk skenario nya kalau melihat aslinya masih masuk sih, kemungkinan masih bisa naik seperti ini uji resistennya. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 7.075, kalau menurut saya sih itu cuman koreksi wajar ya. Itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi di saham Bank Mandiri, misal besok koreksi ke area support ya, kemudian juga mantul naik sih selama aslinya nggak distribusi banyak aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik lumayan tinggi, 2,34%, close di area resistennya ya, 5475.
sempat mencoba breakout tadi, sempat ke 5.500, cuman masih close di area resistannya ini sih, masih belum berhasil breakout ya, belum berhasil ya. Ini sebenarnya waktunya taking profit kalau secara teknikal, tapi kalau melihat aslinya malah hari ini masuk lumayan banyak ya. Misal besok konfirmasi breakout di strike volume yang cukup bagus ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry nanti untuk target price-nya kalau untuk swing bisa ke 5.825 atau 5.800 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI tanggal 20 Agustus hasilnya net buy 100,7 M, cukup banyak hitungannya untuk kelas Bank BNI ya kalau melihat beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk hari ini untuk saham BBNI yang akumulasi BB ya, untuk BB versi asing dan lokal ini. Untuk BB versi asingnya malah 100% transaksinya buy di saham BBNI, tidak melakukan penjualan sama sekali. Nilai transaksinya 95,6 M dan net buy 95,6 M juga. Selain BB ada ZP yang masuk 21,5 M, CC versi asing masuk 13,8 M, TP versi asing masuk 6,9 M yang keluar YU, AK, BK, KZ, RX. Cuma secara nilai ini nggak sebanyak akumulasinya BB ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh BB versi asing khususnya. Dan untuk lokalnya net sell ya, sebagian retail juga pada keluar hari ini di saham BBNI, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Untuk besok mungkin lihat aja di awal market untuk saham Bank BNI gimana ya. Kalau langsung hijau ya target price atau resistance selanjutnya di 5825. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, disclaimer ya, kalau untuk swing kalau mau diantisipasi bisa sedikit di bawah 5475. Kalau mau diantisipasi ya misal besok berhasil breakout, kalau nggak diantisipasi juga disclaimer sih masih lumayan berani buat hold cukup lama di saham BBNI ya. Apalagi kalau kita lihat historinya di harga tertingginya waktu tanggal 14 Maret itu kan gap down-nya lumayan lebar ini. Kalau menutup gap ya paling enggak ya ke harga tertingginya ya 6.250-an. Kalau melihat BBCA udah ADH, Bank BNI, Bank Mandiri juga udah mendekati harga tertingginya ya. Semoga aja BBNI sama BRI bisa mengikuti ya. Kita lihat aja untuk besok BBNI semoga aja bisa langsung hijau dan harganya bisa bertahan di atas 5.500 lah itu area resistennya. Oke, itu untuk saham BBNI. Cuman kalau langsung merah hati-hati soalnya support secara Fibonacci cukup dalam. Kita lihat aja untuk besok semoga di awal market langsung hijau ya, dan untuk swing mungkin target price-nya di 5.800. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang hari ini juga naiknya lumayan tinggi 3% lebih ya, dan secara teknikal cukup bagus. Hari ini open gap atas, jadi tadi langsung dibuka di resistennya 1325, turun nutup gap, habis itu ngegas naik, dan ini secara teknikal juga berhasil breakout di atas resistennya yang di 1360. Jadi cukup bagus ya untuk technical BBTN hari ini. Semoga aja sih untuk besok masih bisa bertahan di atas 1360, dan potensinya kalau naik resistennya di 1400-an, lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini apakah aslinya udah mulai masuk lagi. Valuasinya masih cukup murah ya untuk saham BBTN walaupun di harga 1300-an ini. Aslinya masuk sih walaupun cuma 5,4 M, tapi paling enggak net sell lah. BBTN kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 20 Agustus secara keseluruhan sih ya ini diakumulasi oleh CC AZ ya. Untuk CC-nya sebagian versi asing ya, untuk CC versi asing ini malah 100% buy ya di saham BBTN. Kemudian untuk lokalnya juga ada AZ CC versi lokal yang masuk. Yang keluar untuk lokalnya DX, OD, XL ya, sebagian retail ini XC juga keluar, PD keluar, OD ya, DX keluar di saham BBTN. Jadi retailnya keluar, ada yang akumulasi harga sahamnya naik. Untuk besok ya pantau aja level 1360 ini. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu ya untuk saham BBTN. Untuk polanya mungkin kalau nggak sideways seperti ini, semoga aja bisa naik
Untuk target price-nya di 1410-20-an, ini area resisten untuk saham BBTN. Semoga aja sih bisa breakout lagi di atas itu ya. Kalau kita lihat valuasinya masih cukup murah untuk saham BBTN. Di harga cuman PBV-nya 0,6 aja sih, 0,6 kali. Masih nggak terlalu mahal Pak. Mungkin kalau untuk swing atau jangka panjang, kalau mau taking profit, misal udah ambil di bawah ya di PBV 7,5-8 kali mungkin kalau mau sebagian taking profit ya kalau untuk jangka panjang. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini kayaknya masih ada potensi naik, mudah-mudahan aja untuk beberapa hari ke depan ya. Untuk minggu ini bisa breakout di atas 1420 itu udah cukup bagus ya. Semoga aja kita ikut aja untuk perkembangan saham BBTN. Oke, itu untuk saham BBTN. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII ya. Kita cek saham ASII yang aslinya juga hari ini masuk lumayan banyak. Harga sahamnya naik cukup tinggi 1,99% ke level 5.125. Untuk resistennya masih di 5.200. Semoga aja bisa uji resistennya ya. 5175 sih, 5175, 5200 itu resisten untuk sama SI. Ini gapnya udah ketutup yang pas tanggal 13-14 Mei ya, gap downnya udah ketutup hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masuk lumayan banyak, 100 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk ASI hari ini, yang akumulasi siapa tanggal 20 Agustus KZRX ya. Untuk KZ-nya versi asing, RX-nya versi asing, TP juga versi asing, ini masuk cukup banyak. TP-nya bahkan 100% transaksinya baik. RX juga cenderung akumulasi, ini nilai transaksinya 78M dan net P 77,5M. KZ juga cenderung akumulasi juga ini ya, nggak beda jauh antara nilai transaksi dan net P-nya. Jadi untuk hari ini ASI diakumulasi oleh asing, yang keluar lumayan banyak sih, BK, AK, CC, ZP, YU, cuman secara nilai aslinya lebih banyak masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net sell sebagian retail ini keluar ya, broker-broker yang cukup banyak dipakai retail, PD, EP, DX, YP, XL, XC. Hari ini keluar di saham ASI, harga sahamnya naik. Yang akumulasi untuk lokalnya ada CC 30,7M. Untuk besok sih semoga aja bisa breakout di atas 5175 ya, atau ya 5175, 5200. Mungkin kalau di arah sini berat buat breakout. Buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya, takutnya kalau gagal breakout malah koreksi ya, walaupun kemungkinan juga koreksinya ya koreksi wajar sih, nggak langsung perubahan tren ya, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kalau lihat beberapa hari terakhir ini hijau terus ya, agak rawan koreksi juga ya, paling enggak koreksi wajar lah, itu sehat. Nanti setelah koreksi ya mudah-mudahan bisa uptrend lagi, breakout dan mulai ngejar 5400-an. 5400-an ini resisten selanjutnya untuk saham ASI. Misal minggu ini bisa breakout di atas 5200 ya. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini juga naik sih, mencoba breakout cuman masih gagal atau belum berhasil ya, bukannya gagal. Ditutup surplus 1,71% ke level 2980. Area resistennya sih tadi pagi open gap atas, langsung open di resistennya 2990, naik dikit mencoba breakout, gagal, turun lagi. Candlenya masih kurang begitu kuat ya kalau buat uptrend. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom aslinya sih masuk 69,9M. Hitungannya belum terlalu banyak ya untuk sekelas Telkom, masih biasa aja. Hari ini tanggal 20, secara keseluruhan sih emang ada sedikit akumulasi ZP, BP, AK ya. Cuman mereka masuk pun cenderung trading sih. ZP nilai transaksinya 69M dan net B 25M aja, AK-nya nilai transaksinya 70M dan cuma net B 17,4M. Kalau kita lihat yang keluar hari ini KZ, YP, PT, MG, XL, EP, XC ya, sebagian retail keluar ternyata.
Semoga aja besok bisa naik ya, semoga aja bisa breakout. Soalnya hari ini hasilnya net buy cukup banyak, lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu BPCC ya. Untuk BP masuk 24 eman, CC masuk 12,4 dan sebagian retailnya keluar. Biasanya kan kalau retailnya keluar cenderung naik. Kalau besok masuk lagi ya nggak tahu ya, kalau koreksi mungkin ya semoga aja besok bisa atau minggu ini bisa breakout di atas 2990-an dan tutup gap untuk target price-nya di 3050 ya. Ini resisten selanjutnya untuk saham Telkom misal minggu ini bisa breakout di atas 2990. Tapi kalau turun ya supportnya balik lagi masih di 2920. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand hari ini tadi naik ya, naik walaupun untuk sekelas brand nggak seperti biasanya ya, 2% aja, cuman kan lumayan ya, naik 2% lebih. Sempat uji resistennya tadi naik ke 9525, cuman gagal belum berhasil breakout ya, turun ya, masih di arah sini untuk support resistennya. Supportnya di 9150 dan resistennya di 9525. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini brand tanggal 20 Agustus aslinya keluar 65M, hati-hati aslinya keluar. Ini kalau kita lihat siapa yang keluar, apakah BK? Untuk aslinya enggak sih, BK-nya masih masuk ya, masih jaga harga di saham brand ya. Kalau kita ikuti brand ketika harganya enggak setinggi ini ya, BK ya yang cenderung masuk ya dulu-dulu itu. Dan hari ini pun BK ini jaga harga sih kemungkinan untuk saham brand. Yang keluar untuk cukup banyak aslinya DP, YUAK. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, hari ini ternyata dijaga juga oleh broker-broker lokal. CC masuk 66,2M, MG masuk 15M, NI masuk 12,6M. Yang keluar untuk lokalnya sebagian retail ya, ini XL, YP, PD ya, XC, OD retailnya keluar, BK-nya masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok pantau aja level ini sih 9525, hati-hati ya kalau nggak bisa breakout, ada potensi cenderung konsolidasi seperti ini di antara supportnya 9150 sampai resistennya 9500-an. Oke, itu untuk saham brand ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry untuk swing atau trading amannya dekat area supportnya ini 9175 mungkin, atau nunggu konfirmasi breakout. Kalau volumenya cukup bagus ya ada potensi naik lagi ke 10 ribuan ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi. Sempat uji resistennya lagi tapi masih belum berhasil breakout ya. 3 hari terakhir ini mencoba breakout gagal terus. Hari ini di drop surplus 0,34% aja ke level 1475. Untuk resistennya masih di 1490 sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Antam hari ini tanggal 20 Agustus aslinya masuk 6,9M. Belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Antam tanggal 20 Agustus secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi ya. LGBK masuk lumayan banyak. Untuk LGBK-nya versi lokal. LG-nya versi lokal, BK-nya versi asing. Jadi hari ini aslinya net buy dan lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu LG. Sebagian broker-broker retailnya keluar ya, harga sahamnya naik dikit, baru dikit. Semoga aja besok bisa breakout sih. Kalau lihat hari ini yang keluar PD, NI, YPCC, XC, XL ya. Jadi ya teman-teman kita termasuk saya sendiri kan ini ya masuk tapi nggak menggerakkan harga ya. Masuk yang menggerakkan harga yang market makernya yang punya duit banyak. Jadi kalau yang menggerakkan harga atau bebannya itu keluar ya otomatis ya semoga aja bisa agak loss ya buat naik Telkom Antam beberapa hari ke depan. Kita lihat aja apakah bisa breakout di atas 1490 atau enggak untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau belum bisa breakout mungkin kemungkinan masih sideways seperti ini ya.
Tapi kalau berhasil breakout ya mulai ngejar 1570. Ini resistance selanjutnya untuk saham Antam. Kalau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini sih disclaimer ya. Tapi kalau untuk swing atau trading kayaknya nunggu amannya konfirmasi breakout aja sih, atau nunggu ketika harganya koreksi dekat area support. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok, untuk skenario-nya sih mungkin kalau nggak sideways seperti ini ya, mudah-mudahan bisa breakout ya dan mulai ngejar 1560-70-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham grupnya MMC ya, yang hari ini naik cukup tinggi. Yang pertama coba kita akan cek saham MNCN dulu yang naiknya 14% lebih. Tadi mencoba breakout di atas ini, resistennya waktu itu di 366 ya, cuman ada perlawanan turun sih. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini AMMN, atau kita ukur aja untuk area support resistennya misal pakai Fibonacci. Ini ya tadi gagal breakout di atas 380, turun lagi dan close di 362. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini MMCN, siapa yang goreng? Apakah saudaranya sendiri? MNCN. Kalau valuasinya sih emang MMCN murah-murah semua ya, PBV-nya rendah-rendah sih, bukan yang murah, rendah-rendah Pak. MNCN hari ini diakumulasi asing ternyata ya. Untuk asingnya ada AK, CC, BK, ZP yang masuk. Untuk lokalnya sendiri CCMG ya. Ternyata bukan EP ini yang gerakin saham MMCN, market maker utamanya YPMG. Tapi mereka ya cenderung scalping sih. Untuk MG-nya net B 2,8 M aja, nilai transaksinya 44,1 M, YP-nya net sell 5,5. Nilai transaksinya 59 M-an ya. Kalau lihat transaksinya udah cukup ramai untuk hari ini dan ada sedikit akumulasi. Aslinya pun juga net buy lumayan banyak ya. Mudah-mudahan masih ada potensi naik untuk besok. Jadi buat teman-teman yang mau trading atau scalping mungkin bisa pantau untuk saham MNCN bid overnya ya. Buat patokan aja support terdekatnya di 360, jadi 2 poin di bawah harga saat ini ya. Sekarang kan 362, supportnya di 360. Jebol di 360 ya, jangan buru-buru buat average down, mungkin bisa koreksi lagi lebih dalam karena supportnya yang ini ya. Nanti mudah-mudahan aja mantul naik sih. Tapi kalau langsung hijau ya, target price-nya resistennya masih di 380 ya. 380 itu resistennya, 360 itu supportnya. Kalau berhasil breakout di atas 380 ya, target price-nya bisa ke 404 ya. 404 itu resisten selanjutnya untuk saham MMC ya. Kalau besok bisa breakout di atas 380. Lihat hari ini cukup rame dan volatilitasnya cukup tinggi. Semoga aja untuk besok masih tinggi ya untuk tingkat volatilitasnya. Jadi buat scalping cukup menarik untuk saham MNC besok. Oke, itu untuk saham MNCN ya. Kembali lagi disclaimer, pantau aja level 360 ini. Misal di awal market langsung di kamera di bawah itu ya, berarti tunggu di support selanjutnya 340-an, 346 mungkin buat teman-teman yang mau entry. 346 itu support yang lumayan kuat ya. Beberapa kali juga mantul di level ini pas akhir Mei, awal Juni, kemudian akhir Juli juga mantul di area 346, 344. Jadi ini support cukup kuat. Misal besok langsung jebol 360 ya, tunggu di support kuatnya ini. Oke, itu untuk saham MNCN ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham BABP, Bank MMC. Ini kita akan cek yang hari ini juga naiknya lumayan tinggi, 27% lebih loh, nggak nanggung-nanggung. Di awal market langsung ngegas, open gap atas, turun nutup gap, kemudian ditarik naik lagi. Resistennya kemarin di sini ya 62, hari ini langsung opennya di 69, turun ke area support dan ngegas naik ya. Mungkin buat teman-teman yang scalping di saham BABP juga lumayan ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya
BABP apakah hasilnya juga masuk? Masuk, tapi cuma 600-an juta ya, nggak sebanyak di MNCN yang 30-an M. BABP kalau kita lihat lebih detail hari ini XL masuk 2,1 M, YOEF keluar. Market maker utamanya MG, YP, kedua-duanya net sell semua ya. 800-an juta untuk YP, MG-nya net sell 400-an juta. Untuk nilai transaksi MG 33M, JP 30,2 M. Cenderung scalping semua. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih amannya buat scalpingan. Kalau kita lihat yang masuk XL, EP, hati-hati sih untuk besok kalau tiba-tiba merah ya. Supportnya lumayan dalam, ada di 70 dan resistennya di 76. Mungkin lihat grup MMC yang lain kalau ada sebagian ada yang koreksi duluan di awal-awal ya. Ya cari aman aja yang udah floating profit buat diamankan ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BABP. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MSKY ya, MMC juga ini yang hari ini juga naik lumayan tinggi 23,53% ke level 105 ya, 105 ya. Untuk resistennya di sini 110. Sempat mencoba breakout, gagal sih kalau secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kalau secara valuasi murah-murah ya untuk MMC. Kita cek paling PBV-nya 0,2, 0,3. Kita cek dulu untuk transaksinya hari ini MSKY. Aslinya masuk 500-an juta. Untuk nilai transaksinya juga hitungannya cukup ramai ya untuk sekelas MSKY. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk sebagian retail, DR masuk 1,6 M. Kalau lihat yang jadi market maker utamanya masih YPMG ya. Mungkin kedua broker ini ya emang lagi disuruh goreng saham MNC ya. YP-nya net sell 800-an juta, MG-nya net sell 800-an juga. Untuk nilai transaksinya ya mereka paling gede ya 24 M untuk YP, MG-nya 15,5 M. Cuman cenderung scalping sih. Jadi buat teman-teman yang mau masuk pun untuk saham MSKY juga untuk scalpingan aja. Semoga aja untuk besok volatilitasnya masih cukup tinggi. Kalau misal breakout di atas 110 buat patokan aja, resisten selanjutnya di 130 dan supportnya lumayan dalam ada di 87. Kalau kita lihat MSKY valuasinya minus loh, 8 kuartal 1-2 nya minus, beberapa tahun terakhir juga rugi-rugi terus. Untuk valuasinya 0,1 ya 0 PBV-nya 0,1. Kalau MMCN kayaknya 0,2 sih atau 0,3. Kalau MMCN ini masih profit ya. Jadi kalau mau cari aman daripada MSKY ya mending beli MMCN aja. 0,2 untuk PBV-nya. Kalau untuk BABP 0,3 kayaknya ini. 0,9 ya, agak mahal ya. Jadi kayaknya dari ketiga MMC yang kita bahas ini kayaknya MMCN yang lebih bagus ya secara fundamentalnya. Tapi kalau untuk harga sih kita tahu sendiri untuk grupnya MMC emang kadang-kadang seperti ini ya, sering digoreng. Jadi menariknya ya buat scalpingan aja. Oke, itu untuk saham MSKY dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.